Kecamatan Jember, Kecamatan Bajasari, Kecamatan Lawean, Kecamatan Ternan, Kecamatan Pasar Kliwon. Selamat berjumpa para pemirsa Dimer Channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini marilah kita mendengarkan sebuah ulasan tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi para aparatur dan pensiunan ya. Untuk THR sudah dibagikan ya pada menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan sekarang yang sedang dinanti-nantikan oleh para aparatur negara dan juga para pensiunan yaitu pencairan gaji ke-13 tahun 2025. Oke, para pemirsa, dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia memuat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, para pemirsa, bahwa gaji ke-13 yang pasti akan cair ya. Tapi entah kapan ya, Mei ataupun Juli, di antara bulan Mei atau bulan Juli. Oke, para pemirsa, jadi petunjuk teknisnya sudah terbit sejak Maret ya. Tinggal sekarang di operasionalnya di lembaga terkait ya, yang untuk mengurusi pencairan ini. Oke, malah kita simak ya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, kita simak ya dari yang dibaca oleh mesin, yaitu mengutip dari Peraturan Menteri PMK Nomor 23 Tahun 2025. Oke, silahkan menyimaknya para pemirsa. Juga jangan lupa ya untuk mengirim komentar, tekan tombol like dan subscribe. Selamat mengikuti sampai selesai. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025, perlu menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 225. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099. 4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 354. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1063, memutuskan, menetapkan, Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. 3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pensiunan adalah aparatur negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Penerima pensiun adalah ahli waris yang sah dari aparatur negara atau pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Penerima tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan atau penghormatan dari negara dalam pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri
10. Pejabat penanda tangan surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 11. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran. 12. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan SPM. 13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara. Bab 2. Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Pasal 2. Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada A. Aparatur negara, B. Pensiunan, C. Penerima pensiun, dan D. Penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pasal 3. 1. Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Huruf A terdiri atas A. PNS dan calon PNS, B. PPPK, C. Prajurit TNI, D. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan E. Pejabat negara. 2. PNS, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf C, dan huruf D termasuk A. PNS, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. B. PNS, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya. C. PNS, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia penerima uang tunggu, dan D. PNS, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. 3. Aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk A. Wakil Menteri, B. Staf khusus di lingkungan kementerian lembaga, C. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, D. Hakim ad hoc, E. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas 1. Ketua Kepala atau dengan sebutan lain, 2. Wakil Ketua, Wakil Kepala atau dengan sebutan lain, 3. Sekretaris atau dengan sebutan lain, dan atau 4. Anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Pimpinan Badan Layanan Umum yang terdiri atas 1. Dewan Pengawas, dan 2. Pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas 1. Dewan Pengawas, dan 2. Dewan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan 1. Menteri, 2. Wakil Menteri, 3. Pejabat pimpinan tinggi, 4. Administrator, atau 5. Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, badan layanan umum, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan J. aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E terdiri atas A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Ketua, Wakil, Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, D. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, E. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc, F. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, G. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, H. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial, I. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, J. Menteri dan pejabat setingkat menteri, K. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa, dan berkuasa penuh, dan L. Pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 4. 1. Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B, terdiri atas A. Pensiunan PNS, B. Pensiunan prajurit TNI, C. Pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan D. Pensiunan pejabat negara. 2. Pensiunan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B termasuk A. Penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI, dan B. Penerima tunjangan pokok prajurit TNI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi prajurit TNI. 3. Pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C termasuk A. Penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan F. Penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI. G. Penerima tunjangan pokok warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan pokok prajurit TNI. H. Penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI yang gugur tewas meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri, suami, dan anak. I. Penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. J. Penerima tunjangan pokok warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan pokok anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. K. Penerima tunjangan pokok orang tua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur tewas meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri, suami, dan anak. Dan L. Penerima tunjangan cacat bagi PNS, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk A. Janda duda, anak, atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda duda, PNS, B. Janda, duda atau anak penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan dari pensiunan PNS atau pensiunan pejabat negara yang meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda duda PNS. C. Warakawuri, duda, anak, atau orang tua penerima gaji terusan dari prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur tewas meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan D.
Warakawuri, duda atau anak penerima pensiun. Terusan dari pensiunan prajurit TNI atau pensiun. Bab 3. Tata cara pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Pasal 19. 1. Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja berkenaan. 2. Khusus untuk lembaga non-struktural yang bukan merupakan satuan kerja. Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian, lembaga, satuan kerja induk, lembaga non-struktural. Pasal 20. 1. Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh PPSPM ke rekening penerima. 2. PPSPM mengajukan SPM tunjangan hari raya dan SPM gaji ke-13 kepada KPPN. 3. Dalam hal pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 untuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural tidak dapat dilaksanakan langsung ke rekening penerima. A. Pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dilaksanakan dengan penerbitan SPM langsung melalui rekening bendahara pengeluaran. Dan B. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 kepada penerima. 4. Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pembayaran gaji ke-13 menggunakan jenis SPM sebagai berikut. A. SPM gaji ke-13 PNS TNI Polri untuk pembayaran gaji ke-13 komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum. B. SPM gaji ke-13 PPPK untuk pembayaran gaji ke-13 bagi PPPK. C. SPM gaji ke-13 pejabat negara untuk pembayaran gaji ke-13 bagi pejabat negara. D. SPM gaji ke-13 PPNPN untuk pembayaran gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah, termasuk lembaga non-struktural, badan layanan umum, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, huruf I, dan E. SPM tunjangan kinerja ke-13 untuk pembayaran gaji ke-13 komponen tunjangan kinerja. 6. Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya menggunakan aplikasi gaji PNS Pusat Belanja Pegawai Kepolisian Republik Indonesia, daftar pembayaran penghasilan pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan arsip data komputer aplikasi gaji PNS Pusat Belanja Pegawai Kepolisian Republik Indonesia, daftar pembayaran penghasilan versi terbaru. 7. Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya telah menggunakan aplikasi gaji berbasis web, pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. SPM untuk pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan SPM untuk pembayaran gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji tunjangan. 10 jenis SPM untuk pembayaran gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan gaji ke-13. 11 tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada badan layanan umum yang dibiayai dari sumber dana penerimaan negara bukan pajak. Badan layanan umum dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum. 12 pertanggungjawaban surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan. Pasal 21. 1. Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran tunjangan hari
raya dan atau gaji ke-13 yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 3, bendahara pengeluaran menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 ke kas negara. 2. Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. 3. Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran tunjangan hari raya atau gaji ke-13. Pasal 22. 1. Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat, prajurit, TNI, dan atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengalami mutasi pindah dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 telah dibayarkan atau belum dibayarkan. 2. Berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 unit instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 PNS, prajurit TNI, dan atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal. Pasal 23. 1. Tata cara penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran SPM dan SP2D tunjangan hari raya gaji ke-13 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem sakti. 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1. A. Bagi Satuan Kerja Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem sakti, dan B. Bagi Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem sakti. Pasal 24. 1. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dibayarkan oleh PT Taspen Persero, PT Asabri Persero, dan atau pengelola tagihan pembayaran pensiun di Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. PT Taspen Persero, PT Asabri Persero, dan atau pengelola tagihan pembayaran pensiun di Kementerian Keuangan menyampaikan tagihan pembayaran tunjangan hari raya bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan kepada kuasa pengguna anggaran paling cepat 16 hari kerja sebelum tanggal hari raya. 3. Dalam hal tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dibayarkan oleh PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulanan. Bab 4. Pengendalian internal. Pasal 25. 1. Menteri Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13. 2. Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 5. Ketentuan penutup. Pasal 26. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji
ke-13 termasuk pada Badan Layanan Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pasal 27, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 166. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret tahun 2025. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.